Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai validasi pada analisis data kualitatif. Nah, setelah kemarin kita belajar bagaimana cara mengolah data analisis kualitatif, kemudian dari mulai awal proses pengumpulannya, lalu datanya kita olah, dan kemudian datanya kita tampilkan dengan display data. Nah, maka langkah selanjutnya adalah kita mengecek kembali tingkat kevalidan dari analisis data kualitatif. Apa itu valid? Yaitu adalah sesuatu yang menunjukkan derajat ketepatan antara data yang ada di lapangan dengan data yang diperoleh peneliti. Nah, validasi pada analisis data kualitatif ini bisa kita ukur dengan 5 cara, bisa kita nilai dengan 5 cara. Yang pertama dilihat dari objektivitasnya, yang kedua itu dilihat dari reliabilitasnya, yang ketiga dilihat dari validitas internal, validitas eksternal, dan utilization atau application. Bagaimana kita menilai kualitas penelitian kualitatif yang kita lakukan itu sudah benar secara ilmiah? Kalau misalnya dengan kita melakukan analisis kuantitatif, tingkat validitas itu bisa kita lihat dari misalnya distribusi normalnya. Kita lihat apakah si sampel itu sudah mewakili populasi atau belum gitu. Sampel yang kita ambil sudah mewakili populasi atau belum. Nah, namun untuk analisis kualitatif karena proses yang kita lakukan itu sangat dinamis dan itu bisa bergantung kepada sepenuhnya dari interpretasi peneliti, maka menentukan penelitian kualitatif benar secara ilmiah itu memang agak berbeda tahapannya seperti dengan analisis kuantitatif. Nah, kita harus yakin gitu pada tahapan apa sih penelitian kualitatif itu kita nyatakan benar secara ilmiah. Kemudian pada kondisi apa penelitian yang kita lakukan itu bisa dikatakan valid dan hasilnya pun bisa diterima oleh peneliti. Karena penelitian kualitatif kan tadi salah satu cara metode penyampaiannya itu bersifat narasi ya. Nah, apakah si narasi yang kita tuliskan itu bisa kita terima hasilnya oleh peneliti gitu, dan apakah si cognitive map atau misalnya matriks-matriks yang kita tampilkan itu bisa diterima secara valid gitu oleh peneliti. Nah, kemudian selanjutnya lagi kualitas penelitian yang perlu dipertanyakan lagi ketika kita menilai kualitas penelitian, kita perlu mempertanyakan bagaimana untuk meyakinkan reduksionis atau positivis bahwa metode penelitian itu yang kita lakukan itu tidak lagi bias atau sudah akurat gitu ya. Jadi metode penelitian yang kita lakukan itu memang benar gitu, memang benar digunakan dan tidak ada bias peneliti di dalam metode yang kita gunakan. Ketika kita melakukan validasi, artinya kita menilai bahwa penelitian data kualitatif yang kita lakukan ini sudah tidak ada perbedaan lagi dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi kita melaporkan dengan jelas, dengan rinci, apa yang terjadi di lapangan itulah yang dituliskan oleh peneliti. Jadi tidak ada lagi perbedaan antara yang terjadi di lapangan dengan yang dilaporkan oleh peneliti. Oleh karenanya kebenaran realitas data penelitian itu kebenaran realitas data penelitian kualitatif itu menjadi sangat penting karena kita menyampaikan realita yang ada di lapangan. Dan kebenaran dari penelitian kualitatif ini kadang tergantung relatif dari masing-masing individunya. Jadi bergantung tadi kepada siapa objek yang kita wawancara ya. Bisa saja dia sebenarnya kalau kita wawancara yang lain itu akan menampilkan informasi yang berbeda. Nah, kemudian berikutnya lagi, validitas itu artinya kita menunjukkan sejauh mana tingkat interpretasi dan konsep-konsep yang diperoleh itu memiliki makna yang sesuai antara peneliti dengan partisipan. Jadi dengan kata lain, partisipan dan peneliti itu memiliki kesesuaian ketika mendeskripsikan suatu peristiwa, terutama ketika kita memaknai penelitian tersebut. Nah, sehingga berbagai data yang ada di dalam penelitian kualitatif itu bergantung dari masing-masing individunya, dan bisa dikatakan datanya itu bersifat majemuk, dinamis ya, dan sehingga data yang kita kumpulkan itu mungkin tidak akan berulang lagi gitu seperti semula karena itu bergantung kepada persepsi, bergantung kepada tindakan yang mana ketika kita mengumpulkan data bisa saja dia menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, ketika kita melakukan penelitian, menilai kualitas penelitian dari kualitatif itu, ada 5 standar yang biasa digunakan. Jadi ada banyak sekali standar penelitian kualitatif ya yang dihasilkan oleh yang disebutkan di dalam berbagai literatur. Nah, di sini kita akan menggunakan literatur dari Miles and Huberman. Dia menyebutkan, jadi ada 5 standar yang bisa digunakan untuk mengetahui keabsahan atau validitas data penelitian kualitatif yang dilakukan. Nah, yang pertama itu adalah berkaitan dengan objektivitas, ya, objektivitas dari penelitiannya, kemudian reliabilitas atau dependability, lalu internal validity atau credibility atau authenticity,
Yang berikutnya adalah external validity atau transferability atau fittingness. Dan yang terakhir adalah utilization, action, atau application. Yang pertama yang berkaitan dengan objektivitas. Jadi objektivitas ini menunjukkan sejauh mana hasil penelitian itu didukung oleh data yang benar, gitu ya, didukung oleh data, gitu. Jadi kita harus bisa menunjukkan bahwa penelitian yang kita lakukan itu memang dihasilkan dari data, gitu, bukan dari hasil pemikiran kita sendiri. Nah, jadi kesimpulannya itu didasarkan kepada subjek dan kondisi penelitian, jadi bukan dari kepentingan peneliti, karena kita sudah tadi karena kita sudah yakin bahwa penelitian kita itu didukung oleh data-data yang benar, sehingga ketika kita menghasilkan kesimpulan, kita tidak lagi berbicara apa yang ada di pikiran penelitinya, tapi berdasarkan tadi subjek dan kondisi penelitiannya. Nah, bagaimana kita menilai suatu penelitian itu dikatakan sudah objektif atau tidak? Penelitian itu bisa dikatakan objektif ketika kita membuat desain penelitian itu dengan baik dan benar. Jadi dari awal desain penelitian yang kita buat itu sudah baik dan benar, ya, dengan jelas, gitu, dengan metode yang benar, ya, bagaimana kita menentukan metodenya, bagaimana menentukan pertanyaan-pertanyaan penelitian, dan lain-lain. Kemudian di situ kita juga memiliki fokus penelitian yang tepat. Jadi ada fokus bagaimana kita menentukan fokus penelitian itu menjadi penting untuk menentukan apakah si penelitian yang kita miliki itu sudah objektif atau belum. Nah, berikutnya adalah instrumen dan cara pendataan yang akurat. Jadi instrumen-instrumen survei yang kita gunakan itu pertanyaan-pertanyaannya itu diturunkan dari desain penelitian yang kita buat, ya, dan bagaimana kita melakukan pendataan atau kita mengumpulkan data dari berbagai instrumen itu dilakukan secara tepat dan akurat. Nah, lalu kita masuk ke pengelolaan dan analisis datanya. Tadi dilakukan dengan benar, jadi dengan langkah-langkah yang seperti dijelaskan sebelumnya, ya. Jadi kita tahu metode yang kita gunakan itu memang benar, bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, gitu. Kemudian penarikan kesimpulan itu dilakukan secara konkuren dengan hasil analisis data. Jadi kita membuat kesimpulan itu tadi berdasarkan hasil analisis data yang kita miliki. Jadi bukan dari kesimpulan kita bikin sendiri. Jadi prosesnya itu jelas, ya. Jadi ada datanya, ya, kemudian ada data yang kita kumpulkan, kita menginterpretasikan data tersebut, lalu kita menarik kesimpulan dari hasil analisis dan interpretasi data. Nah, berikutnya meyakinkan bahwa hasil penelitian itu bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu dan perbaikan praktikal lainnya. Selanjutnya, rekomendasi dari penelitian itu memiliki manfaat untuk pengembangan lebih lanjut.